Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Bagas dalam program Indonesia Pageant Talk. Luar biasa, senang sekali saya bisa menyapa Anda semua. Di episode kali ini di Pageant Talk tentunya kita akan kembali berbincang-bincang bersama narasumber yang hebat, berprestasi, cantik juga, dan sabuk hitam di taekwondo. Oke pemirsa semuanya, please welcome Laurencia Michelle. Halo Kak Bagas. Halo Laurencia. Pemirsa semuanya, sahabat Eljon, Laurencia Michelle ini merupakan atlet taekwondo sabuk hitam. Wow, dan juga dimahkotai sebagai third runner up dari Putri Bumi Indonesia 2023 sebagai Putri Bumi Indonesia Air 2023. Thank you ya Michelle sudah hadir di sini. Iya, thank you juga loh Kak Bagas sudah ada di sini kita. Oke, tiba-tiba kita ada di sini. Oke, kita mau ngapain? Kita mau ngapain ya Kak? Kita mau mengupas cerita kamu. Oh, cerita aku. Oke, Michelle, kamu kan perjalanannya panjang ya kalau memang kita mengenal Michelle nih ya. Michelle sekarang sebelumnya menjadi atlet dan sekarang sudah punya mahkota, punya selempang. Nah, kita pengen tahu nih, siapa tahu cerita kamu ini, pengalaman kamu, keseruan cerita kamu juga bisa menjadi inspirasi buat sahabat Eljon yang menyaksikan pengen jadi seperti Michelle juga nih ya. Boleh. Oke. Nah Michelle, ketika Michelle mengikuti pemilihan Putri Bumi nih, pemilihan yang terakhir Michelle ikuti dan berprestasi di sana ya, mau dong sharing awal mulanya, first impressionnya ketika kamu datang ke karantina itu seperti apa sih? First impressionnya ya Kak. Pertama, turun dari mobil terus habis itu ngeliat teman-temannya, waduh, itu semuanya pada cantik-cantik, tinggi-tinggi Kak. Bener ya? Bener Kak. Aku jadi kayak, aduh, aku cocok nggak ya gitu, pakaianku cocok nggak ya, dan dandananku udah sesuai nggak gitu. Aku udah kepikiran di situ karena aku nggak punya basic make up yang jujur aku ngerasa gitu kan. Saat itu make up sendiri hari pertama? Make up sendiri gitu. Terus jadinya pas ngelihat gitu dan teman-teman yang pada stylish ya, teman-temannya apalagi mereka tuh dengan ciri khasnya masing-masing dan udah berbaur gitu Kak. Awalnya tuh langsung kayak, aduh mungkin gak ya gitu. Awalnya semangat ketemu, mungkin gak ya. Tapi karena semuanya humble ya Kak, jadi aku juga berbaur sama teman-teman semua. Dan di situ aku akhirnya, ayo aku harus enjoy waktunya. Dan habis itu aku jadi kayak semangat sih ngejalaninnya Kak gitu. Tapi awalnya deg-degan ya tetap ya? Deg-degan Kak, tetap kayak agak ngedown jujur sih. Oke, jujur, siapa yang paling mengintimidasi dari penampilan pada saat kamu pertama kali datang? Aku jujur ya Kak, udah gampang banget ditebak. Siapa? Kak Vilen. Yes, Kak Vilen. Dia cetar penampilannya memang ya. Banget Kak, make upnya juga kan gitu. Jadi aku pas lihat, aduh ini kok semuanya pada cakep-cakep, kok aku kayak biasa aja deh, aku bener nggak ya gitu. Gitu langsung kayak overthinking ya, aduh salah nggak ya, salah dress nggak ya, salah dress code nggak ya, Kak. Terus kok yang lainnya warna-warni, terus aku kayak yang warnanya nude gitu kan, terus dan makeup aku kan standar gitu, dan yang lainnya tuh pada pakai bulu mata palsu dan aku kamu nggak pakai bulu mata palsu ya? Ketahuan deh. Baik. Kemarin sempat dimarahin Kak Puspa atau Kak Cia? Dimarahin. Betul ya. Marah tanda cinta Kak. Tanda cinta. Kak Puspa, Kak Cia, thank you. Berarti memang pada saat itu masih sempat ngerasa kepikiran juga ya, apalagi dengan penampilan pertama kali ya. Nah, kemudian kan hari pertama kalian itu langsung registrasi, kemudian juga ukur tinggi badan lagi ya. Nah, kemudian langsung dibagikan roommate. Betul. Kamu roommate-nya sama siapa? Jadi aku awalnya sebenarnya sama Kak Rizky. Pada saat itu berhalangan hadir ya, karena dia ada sakit pada saat itu ya. Iya, akhirnya aku dipertemukan dengan Kak Desi, roommateku, yang menjadi winner juga. Di 5 besar juga ya. Spill dong, kan Desi kan sekarang udah dapat mahkota, nggak apa-apa, kita bisik-bisik aja. Diem aja ya Kak. Desi tidurnya ngorok nggak ya? Tidurnya cantik Kak, slay banget. Tapi
suka ngebucin dulu ke Kak Des. Oh baik, jadi setiap di kamar sebelum tidur video callan betul? Nggak tiap hari sih Kak, Oke. kalau ayangnya belum bobo. Oh baik, jadi kamu berasa nyamuk? Pendengar yang baik aja deh aku Oh gitu oke, kan. Adi ini kenapa sih bucin Panas banget ya, gitu Kak, kan ya, jadi kayak panas. mana sih pacar gue Iya, gitu. mana sih gitu, gue nggak bisa teleponan gitu. Oke, oke. Terus kemudian pas ketika kamu tahu akhirnya sekamar sama Desi, dan terus ketemu bareng kan? Iya. Atau sebelumnya udah pernah kenal sama Desi? Belum, aku Belum belum ya? kenalan sama finalis yang ada di sana. Oke, sama termasuk sekali. sama Desi ya. Iya. Nah, ketika udah masuk ke kamar, kan langsung masuk ke kamar ya pada Iya. saat itu ya. Gimana nih first impression kamu ketemu dia? First impressionnya karena udah ketemu di bawah gitu. Oh ini yang tadi udah nyapa aku nih, jadi kayak oh enak. Terus awalnya kayak gimana ya, dia orangnya jujur kayak bakal rese nggak ya? Bakal Gitu rese iya, ya. karena aku takut banget dapat teman kamar yang rese. Terus habis itu nanti kayak ini punya aku ya, ini punya kamu. Udah ngebagi-bagi wilayah gitu kan. Iya, namanya Karena- kompetisi ya. Iya, aku takut banget dan banyak ya pasti ya kayak Iya, kayak kompetitor-kompetitor yang kayak gitu ya. Tapi bersyukurnya Kak Desi itu sama aku kita saling ngebantu banget gitu. Oke, Jadi nyusahin saling nggak sih mendukung. Desi? Nyusahin nggak sih Desi? Nyusahin Kak. Oke, Nyusahin. 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 Karena kamu tadi bilangnya saling, kan ya berarti saling nyusahin gitu ya? Iya saling nyusahin. Oke. Kita emang suka saling nyusahin satu Oke. sama lain. Oke, tapi helpful Gitu. kan sepertinya Iya. ya. Mm-mm, Oke. banget. Oh iya, jadi kalian sekamar terus akhirnya kalian winner? Iya. Berlima? Iya. Di top boleh, five? boleh diceritain dikit kali ya Kak. Oh, banyak-banyak aja. Aku banyak-banyak aja Gimana, boleh ya. gimana? Jadi aku tuh sama Kak Desi tuh kita overthinking bareng di kamar, terus Oke. habis itu nangis bareng di kamar. Nangis Tentunya kan- kenapa? Nangis, apalagi H-1 grand final Kak. Oh, kenapa tuh? Kita kan udah mikir, udah ngeliat ya kemampuan-kemampuan teman-teman kita yang pada hebat-hebat banget, keren juga. Kayaknya yang masuk top 5 ini deh. Dan itu tuh dugaan kita tuh sama gitu kan Kak. Tapi di situ kan kita saling menguatkan, nggak boleh. Kita harus memberikan yang terbaik gitu kan. Dan kalau misalkan kita udah ngerasa kayak gitu, otomatis kita down. Kita tuh saling peluk-pelukan aja tuh di situ, nangis bareng. Akhirnya kita doa bareng di malam H-1 grand final kan Kak. Gitu. Kayak udahlah Kak, yang penting kita udah ngasih yang terbaik. Dan kalau misalkan emang kita nggak dikasih jalannya, ya udah kita udah ngasih yang maksimal, udah sakit-sakit dan kita tetap ngelakuin semuanya, ngejalanin semuanya, ngikutin rules yang ada gitu. Jadi aku kayak sama Kak Desi, udah kita legowo aja deh gitu. Iya. Lo aja tapi tetap lakuin aja, jalanin yang aja dan terbaik, akhirnya iya. dikasih jalan oleh Tuhan. Iya, Dikasih itu rezeki ya. Kita kayak juga nggak percaya kayak masa sih gitu. Iya. Sekarang udah percaya belum? Percaya. Percaya ya? Soalnya udah dikasih. Iya betul. Ya terkadang kalau misalnya kita bisa melihat pengalaman orang atau mungkin juga dari ceritanya Michelle ya. Kalau misalnya kita mau bilang apalagi saat kompetisi itu antara kita menang atau kalah, Iya. dan pasti di luar sana ataupun pada saat kalian kompetisi ada yang lebih cantik dari kalian, ada yang lebih betul, pintar Kak. dari kalian. Tapi rezekinya itu nggak pernah tertukar. Iya. Dan yang menjadi dirinya Michelle cuman Michelle yang bisa. Iya, Iya, luar aduh. biasa. Keren Iya. Michelle, congratulations. Menjadi diri sendiri tuh emang harus ya Kak Iya. Desi ya. Itulah, aku juga dikuatkan juga sama Kak Desi Kak yang Desi, ya? sebagai roommate aku ya Iya. gitu. Oh ya, aku soalnya sempat merasakan agak down banget Kak, sampai Kenapa? nangis Bombay. Oh, Iya. bau dong, bawang, Iya, bombay. bawang. Oh ya. Karena gini, aku bisa cerita sedikit. Waktu talent show aku tiba-tiba nggak bisa matain papan kan Kak. Oh iya, Iya. kamu itu kan atlet ya. Iya, Itu kamu betul. talent show pengen matahin papan, bener Iya, ya? sambil sedikit dance gitu Oke. loh, taekwondo dance gitu. Tapi ternyata dari pihak hotelnya nggak bisa gitu kan, takut Berbahaya, takut, nusuk-nusukan iya, pecahannya ada ya. yang berbahaya gitu kan. Dan aku dikuatkan oleh Kak Desi dan Nanda tentunya. Ayo cari apa gitu, kamu bisa apa lagi selain itu gitu kan. Akhirnya aku di situ sampai detik-detik aku mau talent show juga tuh aku nangis gitu, kayak aku gak pas mau yakin. itu, Iya. tahun. Aku tuh langsung setengah jam sebelum aku telepon mama, tolong kirimin medali aku. Oh, Serius. iya, aku ingat. Ini Iya. mungkin boleh kita lihat cuplikan Iya, sedikit ya. boleh. Nah, ini dia. Ini Michelle yang dengan talentnya memamerkan medali-medalinya. Oke. Betul. Jadi harus Agak improve sombong kan? ya pada saat talent ya. Iya, gimana ya? Apa yang bisa aku lakuin ya gitu. Jadi aduh, kalau medali awalnya aku mikir, aduh kok orang nongolin medali kok kayaknya sombong, sedangkan teman-teman yang lain juga pasti punya kan Kak, dan mereka nggak nunjukin. Tapi apa ya, yaudahlah aku ceritakan, aku kan niatnya juga baik gitu kan. Ya udah di situ aku bersyukur sih punya teman-teman yang saling support banget di saat temennya terpuruk, bukan yang malah kayak ih Kak,
sana syukurin atau gimana gitu loh Kak, jujur gitu sih Kak. Terus anyway setelah kamu akhirnya menang nih, teman-teman yang ngedukung kamu akhirnya seneng gak sih atau malah kayak ih aku udah ngedukung dia malah dia yang menang gitu? Oh enggak sih Kak, sejauh ini semuanya suportif sih Kak. Support ya? Iya, Wah support. keren, itu baru Putri. Oke, kemudian pada saat karantina nih, kan itu panjang ya, nggak cuma Iya. talent, nggak cuma karantina pembekalan doang, kemudian juga semuanya tuh kalian dinilai nih. Iya. Dan juga kamu sempat ngerasa mungkin down ya pada saat itu ya, pas talent. Tapi ada nggak sih momen-momen selain talent itu yang kamu ngerasa, aduh ini susah banget buat aku jalanin gitu loh? Ada. Apa? Ada Apa? Kak. Jujur catwalk Kak. Oh baik, Iya, catwalk ya. catwalk. Oke, sama sepertinya ya dengan permasalahan dengan putri-putri lainnya. Iya. Kenapa? Emang ada yang mengintimidasi pada Iya. saat catwalk di sana, finalis lain catwalknya bagus-bagus? Iya betul, aku ngelihat sana rata-rata punya basic modeling gitu kan, dan kakinya tuh udah lihai ya Kak. Oh, oke, gitu. kayak kok enak banget pakai heels gitu ya. Dan jujur itu aku pertama kali pakai heels 15 cm ke atas. Oke. Aku pakai 17 kan. Oh, soalnya. wow. Gitu. Oh, bengkak nggak kakinya nih? Iya, bengkak. Nangis-nangis sendiri lah ya. Oh, baik. Terus tapi karena aku ngerasa kayak kalau kamu nggak ngerasain, kamu nggak maksimalin diri kamu semua yang udah kamu jalin kemarin-kemarin, apa yang udah kamu lakuin kemarin-kemarin akan jadi sia-sia gitu. Yes. Akhirnya maksimalin semuanya, kelar dari semua ini baru deh kamu recovery badan kamu gitu kan. Dan catwalk sendiri nggak cuman itu sih Kak. Aku kan anaknya tuh kalau duduk diem tuh nggak bisa Kak. Apalagi Oke. materi kan selalu duduk diem. Pengen bawanya ngebanting-ngebanting. Iya harus bergerak ya. Oh, Energik oke, banget ya. atlet namanya juga nggak apa-apa sombong dikit. Enggak. Itu ngomong dikit boleh. Oh, iya. Enggak, jangan. Medalinya banyak soalnya Aduh, pemirsa. aduh. Jadi aku tuh gini, oke, gimana ya caranya biar aku materi tetap dapet, tersampaikan ke aku, dan tapi aku nggak ngantuk. Jujur aku kadang-kadang ngantuk Kak. Kalau duduk diem tuh ngantuk gitu ya? Iya ngantuk, Oke. duduk diem, nggak bisa diem kan soalnya gitu. Akhirnya aku cobalah aku bawa fresh care, aku kepanas-panasin ke mata. Di mata? Iya gini-gini Nggak gitu. kelipan tuh mata? Enggak sih untungnya, yang penting kan makeup tetap cetar ya Kak. Iya, fresh care, atau nggak di hidung biar bangun gitu kan. Atau enggak, jujur nggak tahu ya boleh atau enggak, aku makan permen. Oh, makan permen Iya, jadi makan ya. permen, Kak. Oke. Jadi waktu itu aku bawa permen, tapi aku kan kayak permen yang bikin bangun, jadi min gitu Oh, loh, yang Kak. min, oke, oke. Iya. Udah sampai habis, terus adalah yang punya juga permen, Kak Oh, siapa Desi. itu? Oh, Desi lagi. Iya, Kak Memang Desi. saling membantu ya. Iya, kalau aku permen pedas, kalau Kak Desi permen manis. Oh, oke, gitu. bukannya makin ngantuk. Iya, makin Kalau manis. ngantuk sih Kak, makanya aku kayak yang penting ada rasa-rasa lah ya. Gitu. Oke, yang penting bergerak Iya, ya, yang penting mulut aku yang bergerak. gitu. Aduh, nggak Oke. boleh, maaf ya, jangan contoh. Oke, oh jadi ini finalis yang kemarin itu ya suka makan pas pembekalan. Ketahuan Nah, deh. itu oke ya, itu apa namanya, di salah satu teknik-teknik Iya. jitu strategi mungkin Iya, kita bisa bilang ya. bisa. Yang lain yang penting gak kelihatan aja makan Iya, gitu ya. yang penting juga jangan ngantuk kan Kak, gitu Iya. kan. Gak sampai nanti materinya. Nggak nyampe ilmu-ilmunya ya. Ilmunya terus pasti tanya, tadi apa? Nanti bengong, nggak jadi menang nggak bisa kan? jawab, iya kan? gitu. Oh, baik. Oke, kemudian nih Michelle, setelah perjalanan kamu cerita-cerita seru, terus juga kayaknya hampir seluruh perjalanan kamu di karantina ada nama Desi ya di dalam Iya. situ ya, perjalanannya saling membantu Iya, ya saling kalian ya, harus support ya. Oke, tetapi berbalik arah nih, ada nggak sih pada saat kamu karantina yang bikin kamu sebel gitu ya? Mungkin orang-orangnya, finalisnya, atau mungkin salah satu kegiatan-kegiatan yang bikin kamu kayak, aduh sebel banget nih aku sama ini gitu loh, sebel banget gitu loh. Kesel ya, pengen Ada disikat nggak gitu sih? ya. Kalau misalkan dari finalis teman-teman yang lain sih, mungkin kalau beberapa ada gitu. Cuman balik lagi, kan kita kalau kayak gitu harus tetap happy ya Kak. Nggak boleh kebawa emosi, kesulut emosi. Jadi kalau aku balik lagi gini, kan suka ada yang mau minjem ini, minjem itu, atau minta tolong ini. Aku gini, aku akan membantu sebisa aku gitu. Kalau aku nggak bisa ya aku bilang, ya maaf ya aku nggak bisa bantu gitu kan. Contohnya kayak hal simple mau pinjem chargeran gitu. Sedangkan kalau kita balik kamar, kita kan mau nyarger juga Kak. Oke. Kalau nggak HP kita mati nanti Oke. ya gitu. Jadi aku juga kayak sebisa aku dan jangan sampai menyulitkan aku juga gitu. Tapi sejauh ini sih aku nggak ada sih Kak yang sampai kayak dongkol-dongkolan gitu, nggak ada sih. Ya, siapa tahu kan Kak lagi sama-sama capek lagi kompetisi, apalagi kompetisi kan semuanya bersaing Iya, gitu ya. Dan lelah dengan Lelah. kegiatan yang ada ya Yes. Kak pastinya gitu. Oke, Enggak sih, tapi so semuanya far aman ya, aman. keren angkatan 2023 Iya. Putri Bumi. Teman-temannya juga Oke. keren. Oke, kemudian Michelle
kamu ketika karantina, terus juga kamu kan sama karantina itu bisa dibilang 1 mingguan lebih ya kamu beraktivitas di situ full, akhirnya kamu mungkin komunikasi bersama keluarga lebih kurang gitu-gitu ya. Nah gimana nih kamu keluarga kamu ketika kamu karantina atau orang-orang terdekat kamu atau ayang kamu nih akhirnya ketika ngelihat kamu dengan mobilitas yang tinggi, kamu mesti atlet lagi, terus kamu ikut pageant sampai di karantina, kamu nggak komunikasi sama mereka, itu gimana nih? Ada hal-hal yang bikin kendala nggak sih, bikin fokus kamu buyar nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau fokus buyar enggak Kak, karena dari awal aku udah ngomong kalau ini aku bakal sulit banget nih untuk berkomunikasi dengan lancar gitu, karena kan kalau biasanya kan chatan mungkin tiap waktu masih bisa gitu kayak kan. Teman sekamar kamu yang ngebucin terus itu ya. Ngebucin terus. Nah kalau sama keluarga gini, karena kan keluarga tahu pasti kegiatannya padat. Aku kalau sama keluarga strategi aku tuh kayak kalau misalkan aku lagi mau kegiatan, aku kabarin, aku pap gitu kan ke mamah kan khususnya gitu kan, Mom aku mau materi dulu ya, aku mau di interview gitu, doain ya, atau ke auntie aku yang support aku juga, orang-orang yang support gitu kan, jadi aku minta doa juga gitu kan. Dan kalau misalkan ada waktu luang, pastinya aku juga video call atau misalkan call biasa gitu kan. So far sih saling mengerti aja sih Kak gitu. Kalau sama Ayang karena dia juga susah ya, nggak bisa megang HP, bisa laptop gitu. Jadi sama kita juga susah untuk kontekan, tapi untungnya pernah dapat kesempatan buat teleponan, jadi kayak dapat penyemangat lagi ya. Ayang ini berperan penting ya Ayang. Bikin semangat lagi loh Michelle-nya, makanya dia menang. Aduh, pokoknya semua orang yang support sih Kak, benar-benar positive vibes banget, yang orang-orang sekitar aku, finalisnya juga bukan yang saling menjatuhkan, jadi mereka saling support satu sama lain, jadi akunya juga jadi happy gitu ngejalaninnya sih Kak. Oke, gitu. Terus cerita sedikit dong mengenai eco dress kamu nih pada saat karantina, kan kayak menarik banget nih, gimana nih? Itu sebenarnya ya Kak, aku kan terima buklet itu baru H-6. Jadi agak menangis juga. Aduh gimana ya, aku lanjut nggak ya gitu kan. Aku sempat kayak gue nggak mungkin dia lanjut. Aku kayak nggak mungkin dia lanjut karena prepare banyak banget gitu. Tapi aku yakin kalau aku udah di situ aja stop, aku nggak pernah tahu gitu kan. Apa yang nanti aku bakal dapet, pengalaman yang aku dapat gitu. Akhirnya aku nekatin aja dengan apa yang aku punya di rumah gitu kan. Jadi mamahku tuh punya dress yang aku basicnya itu tuh dress udah dari zaman mamah kuliah gitu kan. Aku pakai dan ternyata masih cukup di aku gitu kan. Aku pakai dan aku coba cari apa ya bahan-bahan barang-barang yang daur ulang yang udah nggak kepake bisa dibuang tapi aku bisa manfaatin. Akhirnya bisa aku jadiin rok gitu. Terus daun itu aku dapetin dari depan halaman rumah aku sendiri gitu. Dan mahkota aku pakai bunga yang mama aku kan suka beli bunga gitu kan, jadi akhirnya nih buat mahkota gitu, yaudah jadiin bunga. Itu benar-benar aku salut banget sih sama keluarga aku yang support gitu, om tante aku buat take foto eco dressnya juga gitu kan. Itu kita benar-benar kayak semi hutan kan soalnya. Baik. Putri bumi kan. Bumi banget. Tapi itu menarik sekali loh, misal ketika kamu presentasi eco dress juga pesannya tersampaikan. Apalagi sekarang kan dunia tekstil, sampah tekstil itu salah satu sampah terbesar juga di dunia. Apalagi kita saat ini fokusnya mungkin plastik. Sampai lupa ada sampah tekstil juga. Dan salah satu mengatasinya adalah dengan menggunakan pakaian yang sudah ada dari di lemari ya, di upcycling. Betul, wah luar biasa. Apalagi sekarang kan banyak fast fashion gitu ya. Sometimes kita cukup perlu buka lemari aja, lemari keluarga kita, apalagi punya mama kan biasanya kan banyak ya. Banyak yang bisa kita pakai mix and match sendiri ya kan. Tinggal di upcycling aja. Jadinya kita diet fashion, kita juga jadinya ikut gerakan slow fashion movement juga ya. Keren banget. Oke, misal dari perjalanan kamu menjadi seorang Putri Bumi Indonesia Air 2023 punya mahkota ini, terus kamu udah ikut karantina, ternyata seru banget ya, banyak pengalaman-pengalaman juga, kamu bisa belajar juga. Nah, ketika di malam final nih, apa nih yang kamu rasakan ketika kamu sudah masuk? Apalagi di final kan kalian gak cuman langsung ke penilaian aja, Q&A ataupun fashion show aja, tapi banyak sekali yang kalian mesti pikirin koreonya, apalagi ada performance-nya. Gimana perasaan kamu ngelihat perjuangan kamu yang dari awal seorang atlet, terus ikut pageant terus gagal, ikut lagi pageant ini, kamu sampai ke titik kamu di malam final, apa yang kamu rasakan? Tentunya bangga sih Kak sama diri sendiri. Harus. Karena benar-benar kayak
nggak nyangka bisa di titik itu gitu, dan aku benar-benar mendapatkan hal baru kayak teater keliling kita. Perform kalian teater ya, teatrikal. Iya, itu benar-benar kita acting juga, kita ngafalin koreo sambil nyanyi. Itu hal baru yang aku dapatkan, dan aku suka mengeksplor hal yang baru ternyata, dan orang-orangnya tuh asik ya gitu. Dan saat kita mesti cepet, apa-apanya mesti ganti baju, kita harus memikirkan nanti kita layoutnya begini ya, gini-gini. Itu benar-benar aku salut sih sama semua finalis, dan aku juga ngerasa kayak ternyata aku bisa ya di titik ini gitu. Aku bisa menjalani sampai hari itu gitu. Walaupun jujur kayak aku takut, aku salah gitu kan. Kan kalau kita udah di panggung gitu kan pasti ada demam panggung juga ya kadang ya gitu. Aku juga manusia biasa gitu yang kadang-kadang suka lupa liriknya, lupa lagunya. Cuman aku udah lempengin aja semuanya. Aku yakin, berdoa agar lancar. Ya udah, akhirnya berjalan dengan baik ya, walaupun juga ya kan. Saat CNE ya agak deg-degan, tapi kamu overall well done, keren banget loh. Apalagi ketika kamu dengan gaun kuning, inget gak? Keren banget ya. Gaun kuning, itu gaunnya cantik banget. Iya, itu buat aura, wah itu Michelle gitu ya. Dari yang kamu awalnya deg-degan sampai ke panggung, itu kamu bisa bersinar loh Michelle. Kamu harus bangga, dan keluarga kamu, orang tua kamu, teman-teman kamu pasti bangga lihat Michelle. Oke Michelle, boleh dong dari apa yang kamu dapetin ya, perjalanan kamu dari dunia pageant, apalagi keseruan karantina kamu, boleh dong kasih beberapa tips buat teman-teman yang mau ikut pageant juga, dan juga dengan ketatnya kompetisi mungkin ya, dan kamu juga sudah merasakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang di luar preparation kita, seperti ternyata talent nggak boleh lah mesti ini, atau mungkin juga kamu ngerasa lagi down gitu, pakai heels atau pakaian juga gitu ya. Mungkin kamu boleh kasih tips ke teman-teman di rumah, dimanapun mereka berada yang lagi menyaksikan pageant talk kali ini, yang mau ikut pageant juga nih. Boleh dong Michelle. Kalau pesan dari aku sendiri, itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Masih lagi tentang itu, karena kalau misalkan kita takut, kita nggak akan kemana-mana. Tapi saat kita berani mengambil resikonya, kita bakal mendapat hal baru yang kemungkinan itu menjadi peluang kita juga. Tentunya kalau misalkan menemukan kendala di tengah-tengah ya Kak gitu, itu pasti ada jalan keluarnya. Harus tarik nafas, tenangin diri dulu, terus coba searching lagi, atau mungkin ngobrol sama teman, atau mungkin ngomong sama pendamping gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Dari aku sendiri, aku juga dari orang yang belum ada basic ya Kak gitu ya, belum ada basic, dan aku berusaha belajar selama karantina, karena selama karantina itu banyak banget materi yang diberikan, dan itu bekal buat aku saat grand final juga. Itu pasti bisa kok dilakuin, dan yakin sama kemampuan diri sendiri, karena kalau kalian sendiri nggak yakin, gimana orang lain mau yakin sama diri kalian. Wow, keren banget ya. Itu semoga bisa menjadi masukan dan inspirasi juga untuk kita semua sahabat Eljan ya. Karena memang teman-teman yang memang mau mencoba juga di bidang apapun ya misalnya, kita harus yakin dengan diri kita juga, dan juga setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting komunikasi aja, jalanin aja. Kalau kita nggak jalanin dan kita tidak mencoba dan berjuang, kita mundur, kita tidak percaya dengan diri kita nggak akan bisa berhasil dalam bidang apapun. Ya, luar biasa sekali Michelle, thank you so much sudah menemani kita di pageant talk kali ini. Semoga kehadiran Michelle di sini bisa menjadi acuan untuk teman-teman semuanya untuk bisa berprestasi dan juga memiliki keahlian di bidang apapun itu. Terima kasih ya Michelle. Terima kasih Kak Bagas atas kesempatannya. Oke pemirsa sahabat Eljan semuanya, demikianlah bincang-bincang seru kita bersama Michelle, Putri Bumi Indonesia Air 2023. Nah untuk sahabat Eljan semuanya, jika Anda ingin terus menyaksikan inspirasi-inspirasi lainnya dari narasumber-narasumber hebat, terus saksikan Indonesia Pageant Talk hanya di YouTube Eljan Media dan di Eljan TV www.eljan.tv. Saya Bagas Saripada bersama Laurencia Michelle. Pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye. Pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!